Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indra Maulana dari SMP Sunan Giri Menganti kelas 7B. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan kepada ibu saya nih, yaitu tentang peta konsep bahasa Indonesia dalam semester 2 dan dalam rangka Merdeka Belajar. Nah, ini mind mapping hasil kerja saya. Pantengin terus videonya. Nah, pada mapel bahasa Indonesia saya mempelajari 3 bab, yaitu yang pertama teks berita, yang kedua membedah buku bergambar, yang ketiga mengenal surat pribadi dan surat resmi. 1. Teks berita. Pada teks berita saya mempelajari materi ada 8, yaitu pengertian teks berita, teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. 2. Unsur 5W1H, what, who, when, where, why, dan who. 3. Ciri-ciri. Sebuah teks berita mengandung unsur adiksi-ba, apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebuah teks berita bersifat aktual. 4. Jenis. Strike new, depth new, option new, interpret new. Yang kelima ada syarat. 1. Merupakan fakta. 2. Memuat isi yang jelas. 3. Seimbang. 4. Menarik dan bermanfaat. 6. Berita palsu. Berita atau informasi yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar. 7. Cara menulis. 1. Menentukan peristiwa untuk dijadikan berita. 2. Pencarian sumber berita. 3. Wawancara observasi dan dokumentasi. 8. Unsur kebahasan. Penggunaan bahasa, buku, kalimat langsung, kata kerja, konjungsi waktu mental, keterangan waktu dan tempat. 2. Membedah buku bergambar. Pengertian membedah buku bergambar: buku bacaan yang berisi teks dan gambar. 2. Ciri-ciri. Jumlah gambarnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan teks. Gambar-gambarnya juga memiliki alur cerita yang berurutan. 3. Fungsi. Memberikan apresiasi bahasa dan mengembangkan komunikasi lisan, mengembangkan proses berpikir kognitif, ungkapan perasaan, dan meningkatkan kepekaan seni. 4. Memahami tentang buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi memiliki tujuan untuk menghibur dan membawa pembaca masuk ke dalam imajinasi sebuah buku yang berisi tulisan berdasarkan data yang fakta atau sesuatu yang benar-benar terjadi. 5. Bagi-bagian buku fiksi dan non-fiksi. 1. Bagian sampul buku. 2. Halaman hak cipta. 3. Halaman daftar isi. 4. Bagian utama isi. 5. Halaman penutup. 3. Mengenal surat pribadi dan surat resmi. Pengertian mengenal surat pribadi dan surat resmi: surat yang ditulis untuk urusan pribadi oleh karena sifatnya yang akrab dan santai. 2. Ciri-ciri. Isi surat bersifat pribadi, tidak menggunakan kop surat. Bahasa yang digunakan boleh tidak resmi, ragam bahasanya akrab. 3. Untuk menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan suatu izin, pengungkapan, pengumuman, dan lain sebagainya kepada staf lembaga maupun instansi yang terkait. 4. Fungsi. Sebagai sebuah sarana informasi dan pemberitahuan tentang hal-hal tertentu yang disampaikan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.